Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus seluruh santri pondok pesantren Mimbar Hufaz dan seluruh warga kampung yang ada di sekitar Masjid Jami Al-Hikmah ini, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala nikmat kepada kita. Banyak orang yang sabar tapi yang syukur sangat sedikit. Bahkan yang lebih sedikit lagi adalah ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. I'malu, lakukanlah oleh kalian semuanya, ala Dawud syukra, sebagaimana keluarga Daud yang senantiasa bersyukur. Wa qalilun, dan sungguh sangat sedikit, min ibadiya, dari hamba-hambaku asy-syakur, yang senantiasa bersyukur walaupun dalam kondisi tersungkur, walaupun dalam kondisi susah, walaupun dalam kondisi sulit, tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, kemarin Ustaz Endai sudah membacakan tafsir Soffatut Tafasir halaman 31 sampai 32 ya. Saya ingin memberikan catatan-catatan tentang pembahasan ini, yaitu awal surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima, baik dari segi lughah, kosakata, ataupun dari segi kandungan penafsiran. Terakhir kita mendengar di antara fadilah surat Al-Baqarah adalah orang yang senantiasa membacanya akan terhindar dari gangguan jin ya dan sihir. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi ya. Siapa yang sering membaca surat Al-Baqarah maka
mereka akan mendapatkan keberkahan demi keberkahan dan tidak akan pernah bisa sihir masuk ke dalam rumah itu. Ya. Itu kenapa sampai seperti itu? Ya. Kita akan mendapatkan hikmah-hikmah itu nanti dalam rangkaian ayat-ayat yang sangat luar biasa. Dan di awal ayat, di awal surat yang ada dalam Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bahwa memang Al-Quran itu adalah mu'jizat. Diawali dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim. Terhenyak, bingung, heran seluruh orang-orang kafir karena sebelumnya belum pernah ada yang merangkai huruf-huruf seperti ini. Al-Quran tiba-tiba menyodorkan pola seperti itu yang tidak pernah dipakai oleh siapapun sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim bukan kalam biasa. Ya, ini menunjukkan betapa canggihnya pola Al-Quran untuk mengambil perhatian orang. Karena di antara pemaknaan para ulama tentang huruful muqatta'ah, ya, atau huruf hijaiyah yang disambungkan seperti alif lam mim ini adalah litanbih, untuk menarik perhatian orang terhadap Al-Quran. Seakan-akan, hei kalian yang mendengarkan surat ini, perhatikan, karena dalam surat ini ada hal-hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Biasanya setelah disebutkan huruful muqatta'ah seperti ini, ada pesan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala hendak sampaikan dalam rangkaian surat Al-Baqarah ini. Adalah pertama, yaitu tentang Alkitab, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Alkitab? Karena Al-Quran sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung ditulis oleh seluruh sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Kalau kitab-kitab yang lain tidak langsung ditulis. Injil ditulisnya kapan? Setelah Nabi Isa alaihissalam tiada. Ya, beda dengan itu. Apalagi semakin dibedah maknanya. Ini baru lafadznya saja. Apalagi dibedah maknanya. 7 lautan dijadikan tinta untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, tidak akan pernah selesai. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seluruh lautan dijadikan tinta untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, tidak akan pernah mampu menjelaskan makna-makna ayat-ayat dan kandungan-kandungan isi Al-Quran walaupun didatangkan lagi sebanyak itu untuk dijadikan tinta menuliskan isi kandungan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini Al-Quran. Dan Al-Quran memperjuangkannya dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, bahkan dengan nyawa seseorang untuk memperjuangkan Al-Quran. Adakah orang yang berani memperjuangkan seperti itu? Nggak akan ada. Ya, hanya untuk Al-Quran. Karena Al-Quran memang kalamullah, kalamullah, bukan kalamul bashar, bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Jika orang hari ini percaya betul dengan perkataan seseorang, ya, dengan rezim seseorang, percaya betul. Kenapa dengan kalamullah yang pasti benar, yang memiliki langit dan bumi dan mengatur kita tanpa henti, masa kita tidak percaya? Ya. Dan tidak mungkin di alam dunia, di jagat raya ini tidak ada yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa,
dan sangat menyayangi kita semuanya sehingga menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hidayah, petunjuk, ya, bagi siapa? Lil muttaqin, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang bertakwa, aslu taqwa ma'khudun min ittiqa'il makruh, menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai, bima taj'aluhu hajizan bainaka wa bainahu, sehingga ketika ada rasa kita tidak menyukai itu dan kita khawatir terjebak, terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak disukai itu, kita terjaga untuk melakukannya. Itu asal takwa itu seperti itu, ya. Sehingga takwa, jika kita lebih dalam lagi, ya, orang bertakwa itu orang yang benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang akan memadorotkan dirinya, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini Al-Quran sudah memberikan caranya. Di dalam Al-Quran dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Disinilah kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk. Kita yang tidak ingin madarat, kita yang tidak ingin celaka, maka pasti akan mengikuti jalan keselamatan yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran kitab hidayah, kitab petunjuk. Apakah masih dibutuhkan oleh orang-orang tua? Justru Al-Quran sangat dibutuhkan oleh orang tua. Kenapa? Karena semakin tua semakin banyak masalah yang dihadapi, semakin tua semakin banyak ujian-ujian kehidupan. Disitulah kita membutuhkan guidance box, ya, buku petunjuk. Semakin tua semakin banyak keinginan, kita ingin begini, kita ingin begitu. Sebagaimana bepergian ke satu tempat yang belum kita pernah alami, maka kita membutuhkan Google Map. Betul? Kali ini bukan Google Map dalam kehidupan, karena Google Map juga kadang nunjukinnya salah, ya, belok kanan, maaf, belok kiri. Kenapa Anda belok kanan? Di situ kan, nah gitu kan. Kadang kita ngikutin jalurnya, ternyata jalurnya kecil di tengah sawah. Itu Google Map. Al-Quran nggak akan pernah seperti itu menunjukkannya. Quran Map itu akan lebih dahsyat, lebih canggih, dan pasti ini pakai sod ini, pasti benernya. Kita tinggal ngikutin, ya, pasti ini. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kok Al-Quran petunjuknya bagi orang bertakwa saja? Oh tenang, ini kan sedang menjelaskan an'amta alaihim. Kan di surat Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan di awal ayat, di awal surat Al-Baqarah. Ayat-ayatnya menjelaskan an'amta alaihim. Ya, kenapa dijelaskan dulu sifat-sifat karakter orang bertakwa? Kan an'amta alaihim. Dan setelah itu nanti dijelaskan bahwa al-maghdub dan ad-dhalin itu adalah kafir. Iya, maka setelah ayat 1 sampai 5 awal surat Al-Baqarah langsung ke ayat 6-nya innal ladzina kafaru sawaun alaihim, itu untuk mencakup al-maghdub dan ad-dhalin di akhir surat Al-Fatihah. Jadi sangat kait mengait, sambung menyambung, satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menjelaskan, satu surat dengan surat yang lainnya saling menjelaskan. Ini karakter Al-Quran yang sangat luar biasa, dan ini hanya bisa kita teliti, kita hayati jika kita benar-benar menyelam ke dasar lautan hikmah surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dengan proses ihtidah itu, ya. Bagaimana Al-Quran akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk ketika kita tidak memasang hati kita, ya, untuk menyelami samudra Al-Quran itu, ya. Orang bisa tahu satu tempat yang tidak diketahui sebelumnya dengan apa? Dengan memasang Google Map.
Ya, Google Map itu dia akan menunjukkan ke kanan atau ke kiri, lurus atau kemana dia. Ya, sama juga Al-Quran juga begitu. Nah, Al-Quran menjadi hidayah itu ketika kita memang mengikuti satu tahap demi tahap yang ada di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran ke kanan, belok kanan kita. Menurut Al-Quran ke kiri, belok kiri kita. Menurut Al-Quran ini haram, jauhi. Menurut Al-Quran ini halal, ikuti. Kurang lebih seperti itu. Quranic map sangat menakjubkan. Ya. Nah, kemudian karakter orang-orang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat di awal surat-surat Al-Baqarah itu. Ya. Apa itu? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang meyakini hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian hartanya mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablika, dan beriman dengan apa yang diturunkan sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Jika ada yang tidak yakin, waliyadzubillah, bagaimana orang tidak yakin dengan hal yang gaib? Bagaimana mungkin orang tidak percaya dengan hal yang gaib? Gampangannya begini, jika hari ini zaman canggih seperti ini ada yang tidak yakin dengan hal gaib, nggak gaul betul ini orang. Untuk mendekatkan begini, kuota ada nggak? Ada nggak? Ada. Warnanya apa? Bentuknya seperti apa kuota? Ini handphone. Saya ketik di sini, saya kirim ke ibu saya di Garut. Nyampe nggak kira-kira ketikan saya? Loh, gimana bisa nyampe? Cemana bisa nyampe? Hah? Kok bisa nyampe? Persis apa yang saya tulis langsung terhubung ke handphone ibu saya. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Itu gaib bukan? Gaib itu. Hurufnya ada di sini kok diterimanya di Garut, bahkan diterimanya di Amerika, bahkan diterimanya di Jerman, bahkan diterimanya di Australia. Dalam waktu yang sama, sekali ketik, sekali klik, langsung tersebar ke seluruh dunia. Gimana caranya? Cemana itu untuk memahaminya? Hah? Bingung kita. Itu teknologi manusia. Teknologi Allah Subhanahu wa taala dahsyat, luar biasa. Maka di antara orang yang punya ilmu luar biasa, mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan terhadap yang gaib. Ya, Allah bagi kitab gaib sekarang. Insyaallah nanti di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaib tidak bagi kita sekarang. Gaib 15 abad yang lalu. Para nabi dan para rasul zaman dahulu gaib bagi kita. Ya. Ketika kita tidak percaya, cemana kau? Masa nggak percaya? Ya. Bukti-buktinya ada, tidak ada bukti-buktinya, tapi bisa nggak dilihat orangnya? Nggak bisa. Maka keimanan terhadap yang gaib ini harus benar-benar dikokohkan. Nah sekarang keimanan terhadap yang gaib itu dihancurkan cara berpikirnya, seakan-akan yang gaib itu kuntilanak doang, mak lampir doang, hantu doang, ya. Padahal itu bagian kecil. Bagaimana tidak dihantui dengan perasaan-perasaan yang bermacam-macam itu? Bagaimana tidak ketakutan? Orang yang ditontonnya cuma hal-hal mistis begitu doang. Maka
paradigma yang gaib itu bukan hanya seperti itu, tapi paradigma yang gaib itu adalah Allah, para nabi dan para rasul, para waliullah, orang-orang saleh yang zaman dahulu. Ya, kita harus yakin betul bahwa mereka ada, walaupun mata tak terlihat. Nanti gaib itu ada dua, ada gaib hakiki, ada gaib nisbi. Gaib hakiki itu apa? Gaib hakiki itu memang yang di dunia kita tidak akan bisa melihatnya. Ya, di dunia kita tidak akan bisa melihatnya sampai kapanpun dengan cara apapun. Ada yang kedua, gaib nisbi. Gaib nisbi itu contoh kayak begini. Nih, ini di tangan saya ada apa? Di tangan kanan saya ada apa? Halo, di tangan saya ada apa? Di tangan kiri saya ada apa? Ada sesuatu enggak? Enggak ada. Ya. Tapi ternyata setelah diteliti oleh mikroskop, oleh alat-alat canggih, ternyata di tangan kanan saya dan di tangan kiri saya ada makhluk-makhluk yang lain. Apa? Itulah enzim, itulah apa namanya tuh kan, bakteri, itulah segala macam di sini. Ternyata di tangan saya tuh banyak. Kenapa harus ada yang gaib? Agar kita tenang. Coba kalau mata kita mampu melihat semua apa yang ada di jagat raya ini, nggak bakal bisa tidur, nggak bakal bisa istirahat. Mau makan, kumannya banyak sekali. Pakai sendok, ternyata di sendok lebih banyak. Iya. Kalau kita bisa melihat apa yang nempel di handphone, ketakutan kita. Coba kalau kita bisa ngelihat jin, mau nggak bisa ngelihat jin? Masuk ke kamar, jin semua. Masuk ke masjid, jin semua. Nggak bakal tenang. Ini Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan mata kita bisa terbatas. Jangan bangga bisa ngelihat jin. Orang yang bisa ngelihat jin itu nggak akan tenang hidupnya. Kita alhamdulillah, maka jin disebut jin. Ya, apa jin itu artinya? Tertutup. Maka kalau ada orang yang bisa melihat jin, hidupnya tidak akan pernah tenang. Maka yang tertutup, yang tidak terlihat, yang gaib itu bukan untuk dicari-cari, tapi cukup diimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada. Para nabi dan para rasul ada, makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat itu ada, jin ada, ya cukup udah segitu. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tuh lanjut, menegakkan sholat. Ya, ini penting sekali ini. Yang pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sholat, tentang sholat, karena sholat itu menggabungkan antara batin dengan lahir. Ya, kita menyembah yang gaib Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan gerakan-gerakan yang zahir. Tangan kita mengangkat begini, Allahu Akbar, takbiratul ihram namanya. Tapi batin kita, pikiran kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan ketika Allahu Akbar diinstal lagi, Allah Maha Besar, engkau kecil, jangan sombong. Allah Maha Besar, yang lain kecil, jangan engkau pernah jadikan tujuan dalam kehidupan engkau. Allahu Akbar, engkau kecil, jabatanmu kecil, Allah yang Maha Besar, jangan engkau jadikan jabatanmu sebagai alat kesombongan. Begitu terus. Itu amal lahir dan amal batin. Salat. Perhatikan salat. Perhatikan salat. Perhatikan salat. As-salah, as-salah, as-salah. Ini tanda ketakwaan, dan sholat juga tiang agama, dan sholat juga apa yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seseorang, as-salah, tentang sholat. Terus perbaiki kualitas sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima seluruh sholat-sholat yang kita lakukan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Ya, jangan pernah ragu dengan infak. Tidak akan pernah ada orang yang miskin gara-gara mereka senang berinfak.
Ya, infak itu ada 3 tingkatan minimal. Yang pertama, infak itu kelebihan dari harta kita. Qulil af yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Berinfak itu kelebihan harta kita. Ya, kalau kita punya harta 1 juta cukup buat kehidupan itu 800.000. Nah, 800-nya lebih kan? Udah infakin aja. Yang kedua, infak itu dari apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ustaz, handphonenya bagus. Ya udah, kalau antum mau ambil aja. Suka nggak? Suka. Ustaz, bagus banget handphonenya. Ayo, antum ambil. Nanti setelah dia pegang kan, saya balikin lagi. Handphone antum bagus, saya balik lagi. Saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan di mana-mana. Apa yang kita lakukan? Dah, berikan yang terbaik dari harta yang kita miliki. Yang ketiga, walau kana bihim khasasah. Infak itu terkadang kita memang sangat membutuhkan, tapi orang lain sangat membutuhkan juga. Apa yang kita lakukan? Berikan. Ya, walaupun dalam kondisi sangat sulit kita semuanya, tapi kita tetap terus berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Kemudian, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada orang-orang sebelummu, wabil akhirati hum yuqinun. Ini semua umat diberikan petunjuk kitab-kitab kepada para nabi dan para rasulnya. Kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yakin bahwa mereka diberikan kitab, ya, diberikan petunjuk, tapi bukan berarti kita harus mengikuti syariat mereka. Kenapa? Wa ma unzila ilaika itu menjadi prioritas, ya, karena kita hari ini kitabnya untuk kita, Al-Quran itu untuk kita hari ini, ya, maka ini yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ihtidah bil Quran, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan terus kaji, terus bedah isi kandungan Al-Quran agar kita faham petunjuknya, sehingga mudah di dalam melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Kita tidak akan hidup selamanya, ada hari akhir, ya, ada kematian dan ada kebangkitan dan ada hisab, ya. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu, para malaikat mencatat itu, dan semua apa yang kita lakukan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan ditampakkan, sekecil apapun keburukan akan ditampakkan. Ya Allah, tutup seluruh keburukan-keburukan kami ketika di dunia ini, ya Allah. Ini pun menjawab dari ayat Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Kemudian ayat yang terakhir dalam pembahasan kali ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang melakukan 6 hal itu dalam kehidupannya, mereka itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ustaz, saya ini belum dapat hidayah, Ustaz. Bukan Anda belum dapat hidayah, tapi Anda sombong tidak mau mengambil hidayah. Karena hidayah itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, terlebih bagi orang-orang bertakwa. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an itu hidayah bagi seluruh manusia, tapi banyak sekali manusia-manusia yang sombong. Ustaz, kok ngomongnya banyak? Iya, di dunia ini sekarang ada 7 miliar. Ya, orang baru masuk Islamnya baru 2 miliar, 5 miliarnya masih kafir. Orang yang 2 miliar ini saja masih banyak yang nggak ngerti baca Quran seperti apa. Tapi lumayanlah sudah tertanam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kewajiban kita nih mendakwahi yang 5 miliar ini.
Maka jangan nyantai, ya. Jangan nyantai, jangan berpikir kecil, berpikirlah besar. Bagaimana agar Islam yang kita nikmati hari ini bisa dinikmati juga oleh seluruh manusia yang ada di dunia. 5 miliar manusia belum mengerti Islam, belum menerima Islam, dan itu kewajiban kita. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflih. Muflih itu apa? Muflih ya secara bahasa terambil dari kata falaha. Falaha itu apa? Al-fawz wan najah. Muflih, al-falah itu al-fawz. Al-fawz itu apa? Keberhasilan. Wan najah kesuksesan. Berhasil, sukses. Ya, muflih. Mau jadi orang-orang begitu? Maulah. Kalau kita tidak sukses, gagal. Nauzubillah min dzalik, kita menjadi orang-orang gagal. Ya. Kenapa disebutnya al-falah, muflihun? Al-falah secara kata, falah itu adalah menggali, ya, menggali tanah, kemudian memasukkan benih ke tanah itu, kemudian tumbuhlah pohon yang dia tanam, kemudian dia berbuah dan diambil buahnya. Mulai dari menanam sampai memetik buah, apa di hari itu juga? Mulai dari menanam sampai memanen, apa di hari itu juga? Enggak. Ini gambaran bahwa kita di dunia ini waktunya menanam. Kapan waktunya panen? Di akhirat nanti. Yakinlah akan ada balasan. Siapa yang menanam kebaikan, maka pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Jangankan oleh Allah, kita melakukan keburukan pasti dibalas lagi oleh manusia. Di dunia saja sudah dibalas, apalagi kalau di akhirat. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah fil khair wat taqwa. Allahumma inna nas'alukal istiqamah fil khair wat taqwa. Allahumma inna nas'alukal istiqamah fil khair wat taqwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggolongkan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.